Setelah para hakim ramai-ramai mengkorting hukuman bagi Joko Chandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, lalu diikuti jatuhnya vonis 12 tahun penjara bagi koruptor bantuan sosial Bansos Juliari Peter Batubara, maka ada kesan kuat di mata publik bahwa semakin banyak hakim yang terkesan berpihak kepada koruptor ketimbang berpihak kepada rakyat. Melakukan korupsi di masa bencana, yaitu merebaknya wabah COVID-19 yang membuat rakyat menderita, adalah sebuah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang mestinya pelakunya dihukum berat. Bisa dipahami jika kemudian komika bintang Emon misalnya mempertanyakan hilangnya hati nurani para pelaku pencuri uang rakyat di masa bencana wabah COVID-19 saat ini. Dana bansos dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi, coba hati nuraninya di mana? Bikin hoax untuk mengadu domba, berapa grup keluarga yang udah ribut, masih nyalain kami ya, introspeksi diri lu tuh. Jangan ngomong, enggak masalahnya gue ngajarin, tapi tuh dia jadi pinter banget nih. Bang, istighfar bang. Astagfirullah. Ringannya vonis hakim bagi penggarong uang negara seperti Juliari Peter Batubara disesalkan oleh Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Itu yang perlu dikritisi, misalnya hal yang memberatkan itu tidak tergambar dengan jelas yang berkaitan dengan ketertutupan dari Juliari Batubara, yang mana pertama tidak mengakui perbuatan dan juga tidak mengungkap pihak-pihak lain. Mestinya ini jadi faktor pemberat yang mestinya bisa bahkan melebihi dari 12 tahun. Harapan saya kan antara 20 tahun sampai seumur hidup gitu, vonisnya. Dan juga mestinya faktor hinaan dari masyarakat, bully dan lain sebagainya, itu mestinya juga jadi faktor pemberat. Artinya ini kan kalau dicerca masyarakat, hina masyarakat, itu kan melukai rasa keadilan masyarakat, dan itu mestinya menjadi faktor pemberat, bukan faktor yang meringankan. Tidak hanya Bonyamin, pegiat anti korupsi lainnya, Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch (ICW), juga menyesalkan ringannya hukuman bagi Juliari Batubara, kader PDI Perjuangan itu, yang jelas-jelas terbukti mengemplang uang negara yang ditujukan untuk membantu rakyat di masa bencana pandemi COVID-19 ini. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Menteri Sosial tersebut benar-benar tidak masuk akal dan semakin melukai hati korban korupsi bansos itu sendiri. Bagaimana tidak? Karena kalau kita melihat dampak korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara, sebenarnya yang bersangkutan sangat layak untuk mendekam selama seumur hidup di dalam penjara. Ada beberapa argumentasi kenapa kami tiba pada kesimpulan itu. Pertama, misalnya, Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Maka dari itu berdasarkan regulasi pasal 52 KUHP, harusnya ada pemberatan bagi seorang pejabat yang melakukan kejahatan. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan dalam VT CNN, kejahatan itu dilakukan di tengah kemerosotan ekonomi dan kondisi kesehatan masyarakat karena tertimpa wabah pandemi COVID-19. Apalagi korupsi itu dilakukan terhadap bahan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat, yaitu bantuan sosial. Selanjutnya kami juga melihat hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tidak kunjung mengakui perbuatannya. Maka dari itu kami menganggap karena berdasarkan pasal 12 tersebut memungkinkan hakim untuk menghukum berat seumur hidup penjara.
Dalam pandangan Zainur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, hakim memang tidak memberikan hukuman maksimal bagi Juliari Batubara. Padahal, kata Zainur kepada wartawan, perbuatan tindak korupsi Juliari masuk dalam kategori kejahatan sangat serius, yaitu melakukan korupsi di saat pandemi COVID-19. Pakar hukum lainnya, Ferry Amsari dari Universitas Andalas Padang, kepada BBC Indonesia menyatakan alasan hakim meringankan hukuman bagi Juliari Batubara terkesan janggal, yaitu lantaran Juliari telah dibuli dan dikecam oleh masyarakat. Selain alasan yang janggal, sebenarnya hakim memiliki opsi untuk memberikan hukuman maksimal untuk Juliari, yaitu hukuman seumur hidup bahkan pidana mati bagi pelaku korupsi di masa bencana COVID-19 seperti ini. Kata Ferry Amsari, mengapa hakim peduli kepada pelaku korupsi, bukan peduli kepada rakyat yang dihianati dan uangnya dicuri? Tanya Ferry Amsari. Dalam pandangan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum yang juga mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, munculnya vonis yang dinilai ringan untuk Juliari Batubara berawal dari ketidaktepatan tuntutan jaksa KPK yang menuntut Juliari dengan pasal suap. Mestinya, kata Asep, jaksa menuntut Juliari dengan pasal tentang kerugian negara, bukan pasal suap, sehingga hukumannya bisa maksimal, katanya. Banyaknya hakim yang memberikan keringanan hukuman bagi para koruptor, yaitu dengan memberikan korting masa hukuman bagi mereka, disesalkan pula oleh jurnalis Najwa Shihab. Najwa dengan gaya khasnya menyesalkan tindakan para hakim pengadilan yang main obral korting begitu saja. Obral korting hukuman bagi para koruptor itu. Obral korting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Sekali lagi, pesta korting terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Terdakwa kasus penyuapan sederet pejabat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini dapat potongan hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Awalnya dihukum 4 tahun 6 bulan, sekarang jadi 3 tahun 6 bulan. Ya lumayan lah, 30% lebih diskonnya. Duh, gimana sih? Fakta bahwa yang bersangkutan pernah terbukti bersalah melanggar hukum, kok jadi alasan hukuman berikutnya jadi lebih ringan? Orang yang pernah melanggar hukum ketika mengulangi lagi perbuatannya, mestinya dihukum lebih keras lagi dong. Apalagi kejahatan yang kedua ini untuk kabur dari hukuman kejahatan pertama. Jelas-jelas kejahatan kedua dilakukan untuk melecehkan hukum dan pengadilan. Kok malah jadi alasan untuk diberi keringanan? 4 dari 5 hakim yang mengkorting hukuman Joko Chandra ini juga hakim yang memotong hukuman Jaksa Pinangki. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Yusuf sebagai hakim ketua, Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reni Halid sebagai hakim anggota. Keempatnya sama-sama mengkorting hukuman Pinangki dan Joko Chandra. Nah, kalau Joko Chandra dikorting 30%, Pinangki ini kortingannya malah 60%. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 60% dong. Kurang hilaf apa lagi coba kalau kita belanja diskonnya segitu. Jangan lupa, ada lagi yang barusan terima kemurahan hati juga. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang tersangkut kasus tilap menilap dana bansos. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh. Kurang buas apa lagi coba? Betapapun publik dan para pakar hukum tidak sedikit yang menyesalkan
tindakan para hakim yang terkesan cenderung berpihak kepada para koruptor ketimbang berpihak kepada rakyat yang selama ini membayar gaji mereka.